Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan lagi materi mata kuliah pengantar teori kesalahan. Minggu ini kita akan membahas tentang konsep ketidakpastian pengukuran, ya. Jadi ketidakpastian pengukuran ini adalah unsur yang sangat penting di dalam kalibrasi. Jadi ketidakpastian pengukuran ini adalah parameter non negatif, ya. Jadi parameter non negatif yang mencirikan sebaran nilai besaran-besaran yang menjadi sifat ukur dari besaran yang diukur, ya. Jadi hasil pengukuran ini adalah taksiran ditambahkan dengan plus minus, ya, plus minus dari ketidakpastian, ya. Nah, ini hasil pengukuran ini bisa kita lihat nanti contohnya di di sertifikat kalibrasi, ya. Nanti nanti di PowerPoint ini akan diperlihatkan beberapa contoh dari sertifikat kalibrasi, ya. Nah, jadi rumusnya adalah Y sama dengan Y besar, ya, Y besar sama dengan Y kecil plus minus U besar, ya. Nah, U ini adalah sebagai ketidakpastian, ya. Nah, ketidakpastian ini kurang lebih sama dengan ini, ya, keraguan-raguan, ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketidakpastian ini sama dengan kesalahan? Jadi ini sudah dijelaskan di kuliah sebelumnya. Jadi kesalahan ini adalah error, ya. Jadi error itu adalah penunjukan dikurangi dengan standar, ya. Sedangkan kalau jadi kesalahan ini adalah simbolnya error, ya. Sedangkan ketidakpastian dari simbolnya adalah U besar atau U kecil, ya. Nanti kita lihat hubungan antara U besar dan U kecil itu seperti apa, ya. Kemudian berikutnya adalah ketidakpastian pengukuran. Jadi ini adalah contoh, ya. Jadi misalnya kita mengukur panjang, ya. Mengukur panjang ini 10 kali. Jadi dari 10 kali ini ada 10 nilai panjang, ya, antara dari 160,5, ya. Jadi di antara 160,5 sampai 160,8, ya. Ini sebaran nilainya. Nah, dari sebaran nilai ini kemudian kita buat rata-rata, ya. Rata-ratanya adalah sebesar 160,6, ya. Kemudian dari 10 data ini kita hitung standar deviasinya, ya. Sebesar 0,2, ya. Karena kita anggap ini sebagai ketidakpastian sehingga angka pentingnya ini adalah 2, ya. 2 angka penting, ya. Jadi nanti kita tabulasikan nilai yang mendekati nilai rata-rata, ya. Ini adalah sebagai taksiran terbaik, ya. Kemudian B ini adalah sebagai kesalahannya, ya. Kesalahan dari taksiran terbaik, ya. Misalnya 160,4, ya. 160,4 ini kesalahannya adalah jadi 160,4 dikurang 160,6, ya. Sehingga kita dapatkan minus 0,2, ya. Nah, begitu juga yang lain, ya. 160,4 ini, kemudian 160,5, kemudian ini ada 160,7. Nah, ini baru errornya positif, ya. Jadi 160,7, ya, 160,7 ini dikurangi dengan 160,6, ya, berarti sama dengan 0,1, ya. Ini dia positif, ya. Nah, sampai nanti dia yang paling besar adalah 0,2, ya, dari 160,8, ya.
Jadi nanti kita bisa hitung hasil pengukurannya adalah 160,6 plus minus standar deviasinya ya, atau plus minus dari ketidakpastian ya. Jadi dalam hal ini ketidakpastiannya adalah 0,2 ya. Kemudian jadi ini adalah fungsi dari ketidakpastian pengukuran. Yang pertama adalah berfungsi untuk menentukan besaran yang diukur ya, yang tadi itu ya. Jadi apa namanya? Yang tadi itu sebagai Y ya. Y sama dengan Y kecil plus minus U ya. Atau kalau yang tadi itu apa namanya? 160,6 plus minus 0,2 ya. Nah, ini besarannya adalah di sini gitu. Jadi nilai besaran tersebut adalah 160,6 plus minus 0,2 ya. Makanya fungsi dari ketidakpastian ini adalah melengkapi nilai dari besaran ukur ya. Jadi dari nilai tunggal ini dilengkapi dengan plus minus ya. Plus minus ini adalah sebagai ketidakpastian pengukuran ya. Nah, yang ini ya. Kemudian memberitahu kita tentang kualitas atau keraguan dari hasil pengukuran ya. Jadi makin kecil plus minusnya ya. Nah, ini makin kecil plus minusnya berarti keraguannya makin sempit ya. Berarti keraguannya makin sedikit ya. Tapi kalau plus minus atau rentangnya semakin luas, semakin lebar, berarti keraguannya makin besar ya. Kemudian ketidakpastian ini pasti ada ya. Jadi ketidakpastian ini pasti ada dalam semua pengukuran, tetapi bisa ini ya. Jadi kita harus confident ketidakpastian ini bisa dikurangi ya, plus minus ini ya. Dari yang asalnya besar ya menjadi apa? Kecil ya. Nah, tentu saja kalau misalnya sudah semakin kecil nanti di lab ya, misalnya suatu lab kalibrasi memiliki nilai ketidakpastian semakin kecil atau dalam bentuk misalnya CMC ya, calibration measurement capability ya, ini sebagai apa namanya kemampuan pengukuran atau kemampuan pengukuran kalibrasi dari suatu lab ini ya. Makin kecil itu biasanya labnya makin baik ya. Otomatis dia kalau dari sisi customer dia bisa melayani customer yang lebih banyak ya. Nah, kemudian ketidakpastian juga ini dibatasi oleh kemampuan iptek saat ini ya. Jadi hal ini mencerminkan tidak diketahuinya nilai secara pasti ya, makanya ada plus minus ya. Kemudian jika dievaluasi dengan tepat, ini merupakan indikator mutu pengukuran dan kompetensi suatu laboratorium ya. Jadi ini namanya kalau di IKAN itu sebagai apa namanya ruang lingkup ya. Ya, ini sebagai ruang lingkup, ini kalian bisa cari di websitenya kan ya. Nah, pentingnya kalibrasi, pentingnya ketidakpastian ini bisa dilihat dari beberapa keperluan ya. Yang pertama dari keperluan kalibrasi ya. Jadi keperluan kalibrasi, jadi ketidakpastian harus dilaporkan pada apa namanya ini ya, pada sertifikat ya. Kemudian kalau untuk pengujian dan juga untuk toleransi, ini biasanya untuk apa namanya menentukan lulus atau gagal atau terpenuhi atau tidaknya suatu persyaratan ya. Kemudian kita juga perlu memahami bagaimana apa namanya cara untuk memahami dan juga membaca sertifikat kalibrasi itu dengan baik ya. Jadi ketidakpastian ini terdapat di sertifikat ya. Nanti kita lihat di beberapa contoh. Nah, ini misalnya sertifikat kalibrasi untuk ini apa namanya digital earth tester ya.
Nah, kalian lihat di sini hurufnya cukup kecil, tapi di sini ada yang namanya bahasa Inggris uncertainty ya. Uncertainty itu adalah ketidakpastian ya. Jadi ini untuk setiap titik ya, untuk setiap rentang ini ada ketidakpastian ya. Jadi rentang 1, rentang 2, rentang 3, rentang 4 ya. Ini masing-masing memiliki ketidakpastian ya. Jadi ini biasanya dinyatakan sebagai nilai U95 ya. Jadi U95 sama dengan plus minus berapa gitu. Jadi ini adalah ketidakpastian pada rentang kepercayaan ya, atau confident limit ya. Confident limitnya berapa gitu ya. Nah, kalian juga bisa lihat di sertifikat kalibrasi yang kedua, contohnya ini untuk nah, karena ini ada kata-kata beban ya, ini adalah untuk misalnya timbangan ya. Nah, timbangan. Jadi di tiap titik uji itu ada koreksi ya. Ini koreksi dan juga ada ketidakpastian ya. Ini juga sama, ketidakpastiannya itu dalam bahasa Inggris adalah uncertainty ya. Nah, ini kalian lihat kalau untuk timbangan nanti kalian belajar ya di SOLK itu ada yang namanya LOP ya. Jadi ini LOP ya. Atau limit of performance ya. Kemudian nanti ada juga yang namanya identitas standar, kemudian nanti prosedurnya apa ya. Nah, kalian lihat di sertifikat kalibrasi ini adalah pernyataan yang paling penting adalah ketidakpastian pengukuran ini ya. Yang dilaporkan adalah ketidakpastian bentangan pada tingkat kepercayaan 95% ya. Makanya namanya adalah U95 ya. Nah, nanti kalian bisa lihat juga di sini penunjukan sebenarnya adalah penunjukan alat plus koreksi ya. Makanya kemarin koreksi itu adalah satu nilai yang ditambahkan kepada alat sehingga penunjukannya sama dengan penunjukan standar ya. Kalian bisa lihat rumusnya secara real ini di sertifikat ini ya. Nah, kalian bisa lihat ya di bagian sini ya. Berikutnya, ketidakpastian juga bisa dipakai untuk menentukan lulus atau gagal suatu pengujian ya. Jadi misalnya di sini adalah untuk kalibrasi anak timbangan di sini ya. Jadi dalam kalibrasi anak timbangan ini ada yang disebut sebagai mau ya. Jadi mau itu adalah maksimum ya, maksimum allowable ya, uncertainty ya. Maksimum allowable certainty ya. Jadi di sini kita lihat jadi mau ini biasanya jadi mau ini rumusnya adalah sepertiga dari MPE ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Jadi mau ini adalah rumusnya sepertiga dari MPE ya. Jadi mau sama dengan ya. Jadi mau sama dengan sepertiga dari MPE ya. Jadi di sini kalian lihat jika misalnya ketidakpastiannya di sini ya, ketidakpastiannya lebih besar daripada mau, maka dia fail ya. Sehingga kalau misalnya anak timbangan ini terpaksa ada yang namanya dia istilahnya adalah turun kelas ya. Karena apa? Karena di sini
apa namanya UMI-nya ya. U-nya itu lebih besar daripada mau ya. Oke, jadi apa namanya jadi di sini kita lihat semuanya ya. Jadi kita lihat di sini nilai-nilai dari ketidakpastiannya ternyata apa lebih besar ya. Ini juga lebih besar, lebih besar, lebih besar ya. Jadi di sini karena nilai ketidakpastian hasil dari kalibrasi anak timbangannya lebih besar ya, lebih besar daripada mau ya. Makanya anak timbangan ini statusnya fail ya. Nah, kemudian untuk menyatakan ketidakpastian ini kita bertanya berapa sih batasnya ya, kemudian seberapa buruk keraguannya ya. Jadi kalau semakin ragu-ragu berarti apa namanya? Berarti plus minusnya semakin besar ya. Jadi plus minusnya semakin besar ya. Jadi batas tersebut adalah untuk mengukur ketidakpastian pengukuran ya. Baik itu berupa lebar batas atau interval ya, dalam bentuk apa namanya? Tadi itu plus minus ya. Jadi di sini dalam bentuk apa namanya plus minus ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk tingkat kepercayaan ya. Jadi nanti kita bisa menyatakan ini adalah menyatakan bagaimana kita yakin ya. Jadi ini kita yakin di sini ya. Ya, kita yakin nilai sebenarnya ini berapa gitu. Ya. Jadi sebetulnya nilai sebenarnya ini adalah berada dalam rentang apa plus minus tadi ya. Plus minusnya berapa gitu ya. Kemudian notasi ketidakpastian juga biasanya dinyatakan dengan simbol U kecil atau U besar ya. Nah, kemudian ketidakpastian pengukuran merupakan hasil dari estimasi ya. Karena merupakan hasil estimasi, maka ketidakpastian ini adalah angka yang tidak pasti ya, atau angka yang tidak berarti ya. Nah, karena merupakan angka tidak berarti, maka U95 atau ketidakpastian ini jumlahnya dibatasi ya. Jadi hanya berapa? Hanya 2 angka penting ya. Nah, kemudian nanti pada pelaporan yang dilaporkan atau yang ditulis ini adalah dalam bentuk ketidakpastian expanded ya, atau ketidakpastian yang diperluas ya. Nah, ini ketentuannya. Jadi ketidakpastian yang diperluas ini jika dibulatkan ke digit yang terdekat, ini menyebabkan penurunan nilai ya. Di sini penurunan nilai lebih dari 5% ya. Maka harus dibulatkan ke digit yang lebih besar ya. Nanti kita lihat di contoh. Kemudian hasil pengukuran juga ini harus dibulatkan pada digit yang sama dengan digit terakhir dari U95 ya. Jadi kalau misalnya digitnya cuma satu angka di belakang koma ya, misalnya 0,1 plus minusnya ya, berarti nanti hasil pengukuran juga sama, misalnya 200,1 ya, plus minus 0,1 ya. Jadi digitnya harus sama ya, nggak boleh nanti misalnya di sini 200,11 gitu, nggak boleh, karena digitnya ini harus sama dengan digit dari U95 ya, atau digit dari ketidakpastian ya. Kemudian umumnya notasi ketidakpastian ini apa namanya? Kita lihat misalnya di sini ya. Jadi U95-nya adalah 0,00214 gram per mili ya, yang contoh ini ya. Kemudian nanti dibulatkan menjadi 2 angka penting ya. Berarti di sini asalnya ada berapa? Ada 3 angka penting ya. 1, 2, 3 ya. Ini dibulatkan menjadi 2 angka penting sehingga cuma 1 dan 2 dan 1 ya ini ya. Nah, kita lihat ini
yang dihilangkannya adalah 4 ini ya. 4 ini dibandingkan dengan nilai awal ya adalah sebesar 1,9 ya. Nah, ini masih boleh ya karena dia di bawah berapa? 5% ya. Oke, ini ya. Kemudian jika dibulatkan menjadi satu angka penting, berarti kan hanya ini aja ya. Berarti nanti yang hilang itu adalah 14 ya. 14 dibagi 214 ya. Berarti sekitar berapa? 7%. Berarti ini adalah lebih besar dari 5%. Nah, ini tidak boleh ya. Ini makanya harus di naik ke atas ya. Jadi ini nanti kalau lebih dari 5% berarti ini apa namanya? Pembulatan ke atas ya. Nah, kemudian ini contoh yang kedua ya. Rho sama dengan 0,9980 ya. Dibulatkan menjadi dua angka penting ya. Jadi rho awalnya adalah 0,9980 ya. Dibulatkan apa namanya U95-nya ya, kita lihat. Jadi yang 0,00214 ini adalah sebagai, kita lihat apa namanya. Nah, di sini ini adalah nilai besarannya. Kemudian yang plus minus ya, plus minus 0,0021 ini sebagai ketidakpastiannya ya. Nah, ini adalah untuk dua angka penting. Sementara untuk satu angka penting, nah kita lihat ini jadinya plus minus 0,003 ya. Nah, kalian lihat jumlah digitnya ya. Jumlah digit ketidakpastiannya adalah 1, 2, 3, 4 ya. Sehingga di sini pelaporan besarannya nilainya adalah 4 digit juga ya, 4 digit juga, yaitu 1, 2, 3, 4 ya. Begitu juga yang ini. Pada saat dilaporkan dalam satu angka penting ya, berarti dia U95-nya adalah 0,003 ya. Berarti satu angka pentingnya hanya ini ya, hanya 3 saja ya. Sehingga kita lihat digit dari U95-nya adalah 1, 2, 3 ini ya. Nah, sehingga nilai besarannya juga digitnya harus 3. Jadi 1 ya. Jadi 1, 2, 3 ya. Jadi pelaporan nilai dan ketidakpastiannya digitnya harus sama ya. Kemudian ini pedoman-pedoman ketidakpastian yang ada di dunia ini adalah dari GUM ya. Ya, ini dari GUM. Dari apa namanya? Joint Committee for Guides in Meteorology ya. Nah, kalau di Indonesia bisa juga kalian baca pedoman ketidakpastian yang dikeluarkan oleh KAN ya. Nanti kalau ada waktu kita akan lihat juga ya. Nah, ini adalah sumber-sumber ketidakpastian pengukuran ya, setidaknya ada 12 sumber. Misalnya mulai dari ketidaklengkapan definisi pengukuran ya. Jadi misalnya definisi pengukurannya tidak lengkap, berarti nanti apa namanya U-nya makin besar ya. Jadi kelengkapan definisi pengukuran ini adalah mulai dari apa namanya, ada yang namanya di SULK itu sebagai hierarki standar ya. Jadi hierarki standar mulai dari definisi di internasional ya. Definisi di internasional misalnya ini sebagai apa yang besaran massa itu definisi ya. Misalnya definisi massa ya. Kemudian nanti ke IPK misalnya. Kemudian nanti ke apa namanya? Misalnya Indonesia itu ke K46 ya. K46, kemudian ke E0, kemudian nanti ada E1 ya. Kemudian nanti ada turun lagi ke E2, turun lagi ke F1, turun lagi ke F2 ya. Ini maaf, ini F2 sebetulnya ya. Nanti dari F2 baru turun ke M ya.
M1, 2, 3 ya. Nah, kalau misalnya definisinya ini tidak lengkap, berarti nanti ketidakpastiannya akan menjadi lebih besar ya. Karena semakin turun hierarkinya itu ketidakpastiannya akan semakin besar ya. Kemudian nanti ini nomor 1 dan nomor 2 ini sama ya. Jadi ketidaklengkapan atau ketidaksempurnaan dari realisasi definisi ya. Kemudian bisa juga nanti akibat dari ketidaksempurnaan model matematik atau bisa juga berasal dari alat ukurnya ya di sini. Kemudian dari metode ya, metode pengukuran, kemudian juga dari metode pengambilan sampel, kemudian bisa juga dari ketidakpastian nilai standar ya. Misalnya ini dari sertifikat, kemudian dari ketidakpastian konstanta atau parameter yang diperoleh, kemudian juga dari lingkungan atau akomodasi, dari objek ukur, kemudian dari manusia, dan juga misalnya dari pengamatan berulang ya. Nah, bagaimana meminimalisir atau mengurangi ketidakpastian? Yang pertama adalah kita harus memeriksa pengukuran ini dengan mengulang ya. Mengulang ya, ini sangat penting ya. Jadi mengulang atau meminta seorang untuk mengulang pengukuran dari waktu ke waktu ya. Kemudian berikutnya adalah bisa juga divalidasi dengan metode yang berbeda ya. Kemudian diperiksa lagi perhitungannya ya. Ini apa namanya, validasi perhitungan ya. Validasi manual, kemudian gunakan budget ketidakpastian ya. Budget ketidakpastian ini adalah suatu tabel ya. Jadi ini adalah tabel yang berisi faktor-faktor ketidakpastian dari suatu pengukuran ya. Kemudian kita juga harus memperhitungkan yang tadi ya, tentang rantai kalibrasi ya, atau tentang hierarki standar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.